Ya, itu ya. Jam berapa sekarang? 21.35. Ya, intinya adalah kita yang sudah mendengar hukum ketiga itu memastikan diri yang pertama kita memegang. Memegang itu berarti saya tidak akan melepas ya. Memegang erat, hold, strongly hold. Cara saya memegang nama Tuhan adalah saya tahu arti namanya, saya tahu cara menggunakannya, saya tahu batasan-batasannya. Batasannya udah di sesi lalu udah saya sebut. Kapan saya harus menyingkapkan, menjelaskan nama itu, kapan saya harus menahan diri, termasuk ketika saya tidak mengucapkan nama suci, tapi saya memakai nama pengganti, itu ada aturannya lah. Untuk saya sendiri ya, saya tidak tahu apakah aturan saya ini bisa berlaku untuk semua orang. Karena bisa saja ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda gitu. Tapi kalau saya ya itu sebisa mungkin tidak perlu nyebut nyebut Yesus saja sudah cukup, tidak perlu Yesua atau Yesua gitu ya, karena menghindari gitu ya, siapa tahu saya menyebutnya tidak dengan hormat. Yang kedua, kalau diharuskan menjelaskan, saya akan menjelaskan. Makanya kalau ada yang bilang, kemarin saya bahas tentang Yesus anak Allah, saya tidak bisa bilang begitu, karena nama Allah, nama Allah itu jadi, kita nanti jadi debat dengan agama sebelah, agama lain gitu. Karena ada agama mereka yang mengakui nama Allah sebagai nama Tuhannya. Sedangkan di kita sendiri ternyata nama Tuhan kita bukan itu gitu. Jadi dalam kondisi itu saya harus menjelaskan malah, oh saya tidak menyembah Tuhanmu, saya tidak menyembah Allah atau Allah gitu ya, supaya jelas posisinya dan menghindari perdebatan yang nggak perlu sebenarnya. Jadi perdebatan yang saya lihat itu seringkali tidak perlu, tidak penting. Lah waktu hanya beda kok disamakan, nah itu kan malah jadi salah. Kita menyalahi Tuhan sendiri, Tuhan kita sendiri gitu. Seperti yang Ayub bahas tadi, kalau orang meruntuhkan nama Tuhan, menghina nama Tuhan, mereka runtuh sendiri. Yehuda itu runtuh sendiri. Kenapa? Karena berhala, melanggar Tuhan sendiri gitu. Jadi bersalah kepada Tuhannya sendiri itu ada hukumannya. Ini termasuk satu-satunya agama yang seperti ini. Di agama lain, bersalah kepada Tuhannya tidak jaminan dihukum. Jadi mereka tidak seperti Tuhannya kita. Kalau Tuhan kita salah kepada Tuhan kita sendiri yang kena hukuman. Dan Tuhan sendiri yang melakukan. Dia tidak pernah pakai cara orang lain. Dia sendiri yang menghukum kita gitu ya. Itu perbedaan. Jadi kalau kita memegang ini terus membawa kemana-mana itu, maka kita harus punya pengetahuan kebenaran. Kapan menggunakan, kapan deklarasi, kapan harus diam, kapan harus tidak menggunakan, dan sebagainya. Jadi ini ya harus perlu latihan, memang perlu hikmat, perlu latihan. Jadi ya itu saya harapkan kita semua bisa ya berlatih lah. Tidak mungkin langsung tepat, tidak mudah gitu ya. Tapi intinya adalah kita berjuang bersama-sama bagaimana menerapkan hukum ketiga ini dalam kehidupan kita masing-masing, dan tidak harus sama persis gitu loh, tidak harus sama dengan saya gitu. Kalau saya kan nyebut Yesus misalnya, kalau di kalangan gereja Yahudi ya tidak mungkin nyebut Yesus gitu. Sebutnya Yesua gitu. Jadi ya itu contoh perbedaan bentuknya. Tapi secara pola kan prinsipnya udah paham pasti ya. Kenapa saya nggak nyebut Yesua atau Yesua, ada alasannya gitu ya gitu. Jadi masing-masing perlu punya pemikiran sendiri, memutuskan sendiri. Makanya pemuridan di LSADIK ini bukan kebiahuyah yang satu metode untuk semua orang, satu bentuk untuk semua orang, tidak bisa, karena masing-masing harus memutuskan sendiri, saya akan menggunakannya dengan cara apa, batasan-batasannya apa gitu. Karena nanti hukumannya kadang beda. Jadi misalnya ya, kita sama-sama didakwa melanggar hukum ketiga, tapi eksekusi hukumannya bisa beda-beda gitu. Ada yang nggak dihukum, ada yang dihukum gitu. Jadi seringkali tiap individu punya kasus yang berbeda, sikap Tuhan terhadap pelanggaran itu juga beda. Faktanya banyak orang melanggar hukum ketiga, aku lihat ya tidak diapa-apain gitu kan.
Karena cawannya memang gede mungkin ya, jadi dosanya perlu banyak dulu baru di antikris nanti hukumannya. Jadi sekarang nampak santai-santai sekali mereka, enjoy sekali dengan kekristenannya gitu ya. Tidak ada hukuman. Tapi mungkin nanti begitu antikris muncul, mentok dia nyebut Yesus, yang datang yang palsu. Hoi, aku Yesus, ada apa? Disitulah hukumannya. Ini contoh cawan hukuman. Makanya kita tidak menggunakan peristiwa yang kelihatan sebagai dasar. Acuannya bukan itu. Acuan kita adalah legal ground. Kalau orang bersalah, pasti ada hukuman. Walaupun saat ini kita nggak lihat. Gitu. Maka ini pertanyaan Ayub tadi. Jadi jangan iri dengan orang yang santai. Jangan iri dengan orang yang sepertinya tidak dihukum Tuhan. Hanya masalah waktu. Makanya itulah iman. Iman tentang legal ground mungkin. Bahwa hukum Tuhan tidak bisa dilanggar. Kalau Tuhan menghukum pasti kena. Dilawan tidak bisa. Begitu terkunci, semua opsi tertutup, tidak ada ampun. Tidak ada opsi bebas, tidak ada sama sekali. Nah itu, makanya ini akan tidak sama persis untuk semua orang. Makanya kalau pakai metode legal ground, cara memahaminya bukan satu bentuk untuk semua orang yang sama, enggak. Harus kita punya pergumulan masing-masing, punya pemikiran sendiri-sendiri. Begitu. Ya intinya adalah kita harus tahu saya berpotensi meruntuhkan nama Tuhan itu di mana gitu aja. Terutama di ruang publik ya, di ruang publik ini bahasa Jeffrey. Kalau di ruang privat tidak akan kelihatan. Kamu menghina Tuhan pun di ruang privat, tidak ada yang tahu. Jadi tidak akan ada dampak sosialnya. Tapi kalau di ruang publik pasti ada dampak sosial. Nah itu yang jadi masalah. Kalau di ruang privat, saya rasa lebih banyak toleransi dari Tuhan ya. Ini pandangan saya. Tapi kalau di ruang publik, ya Tuhan akan cemburu kelihatan. Karena berkaitan dengan kehormatannya. Kita menghina kehormatan Tuhan di ruang publik. Perhatikan Moses. Moses seharusnya tidak mati di tanah di seberang Yordan. Dia seharusnya bisa nyebrang Yordan. Salahnya cuma satu loh, sekali loh salahnya. Selama 40 kesetiaannya, salahnya cuma sekali. Memukul batu di Meriba itu 3 kali, kalau nggak salah, 3 atau lebih. Seharusnya cukup dipukul sekali, tapi saking marahnya dia pukul berkali-kali. Dosanya di situ. Tuhan marah sampai dia cawan hukumannya adalah dia tidak boleh nyebrang ke Kanaan. Padahal dosanya sudah puluhan tahun lalu. Jadi orang percaya, bahkan Moses, orang terpilih bisa kena hukuman kalau melanggar kehormatan Tuhan. Makanya saya sangat hati-hati kalau melanggar kehormatan Tuhan di depan publik. Dosa Moses di depan publik masalahnya. Kalau di depan privat, hanya dia dan Tuhan, mungkin Tuhan akan toleran itu. Tapi kalau di depan publik, nyawamu urusannya. Siapapun bisa kena. Orang Kristen pun bisa kena. Termasuk dulu yang mulia itu kena. Kenapa? Di depan publik dia. Makanya hati-hati kalau di depan publik. Jadi meruntuhkan nama Tuhan di depan publik lebih berbahaya, lebih besar hukumannya kepada kita daripada di ruang privat. Di ruang privat dampaknya hanya kita yang kena. Tapi kalau di ruang publik, semua orang yang kena. Makanya sangat hati-hati kalau di depan umum gitu ya. Dan makanya di Yahudi sendiri sudah ada kesadaran itu. Mereka punya aturan ketaf kere. Kalau diucapkan di luar bait suci, jangan dengan nama asli. Harus dengan kata ganti. Adonai, Hashem, God, Elohim. Bahkan Elohim saja mereka tidak mengucapkan. Harus diganti K, Elohim, bukan Elohim. Jadi Elohim saja mereka tidak berani mengucapkan Elohim. Sampai segitunya, walaupun kita nggak akan segitu ya, segitu jauh. Tapi prinsipnya sama, kita harus memastikan kita tidak melanggar, kita tidak meninggikan nama itu dengan cara meruntuhkannya atau kepada keruntuhan. Nah itu bentuknya bisa banyak sekali, jadi kalau tidak ditanyakan ya tidak bisa dibahas, tidak bisa dibuat baku gitu.